Pemerintah merancang KUHP dengan satu agendanya memasukkan pasal pelarangan menghina pemerintah dan lembaga negara. Seperti biasa, pro kontra bermunculan. Sebagian berargumen menghina adalah ekspresi peradaban rendah sehingga akrab dengan perilaku dan tindak merendahkan harkat dan martabat manusia. Maka larangan terhadapnya menjadi urgensi yang mesti dikerjakan oleh negara. Sebagian lain menolak dengan argumen menghina pemerintah dan lembaga negara adalah bentuk komunikasi rakyat terkait gagalnya pemerintah memenuhi hak rakyat mendapatkan pelayanan terbaik sehingga negara tidak boleh melarang. Soalnya tipis sekali perbedaan antara kritik dan menghina menyebabkan rakyat berada pada posisi sangat berisiko, lalu mereka takut dan bungkem walaupun realitas menuntut mereka bersuara. Dalam semangat diskusi, kita perluaskan perspektif guna menemukan rasionalitas di balik rancangan dimaksud, yakni perlunya menampilkan demokrasi dalam rumusan moral sosial yang jelas dan tegas agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terselenggara dengan cara yang lebih baik. Negara punya tugas memelihara kebeningan moral bangsa kita yang luas dikenal dengan sosok religius, santun, ramah, beradab, solider, toleran, dan sebagainya. Caranya, negara mencegah munculnya praktik-praktik moral tercela, termasuk menghina yang hendak dimasukkan ke dalam KUHP. Menghina merupakan ekspresi kebebasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Padahal sistem demokrasi berpusat pada intensi besar memuliakan manusia dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Kebebasan dan hak asasi manusia merupakan manifestasi inti moral demokrasi yang memuliakan manusia. Demokrasi telah menjadi pilihan kita sehingga menjadi jalan terbaik untuk mengarungi kehidupan berbangsa bernegara. Maka tugas bersama kita adalah membumikan nilai-nilai demokrasi baik sebagai sistem politik yang tampak sudah maju maupun sebagai sistem moral sosial yang kerap dikeluhkan kebablasan. Konkretnya, moral demokrasi yang menjunjung harkat martabat, hak asasi dan kebebasan manusia belum menjadi inti moral sosial kita sebagaimana terpantul dalam sikap dan perilaku rutin selama ini. Kebebasan misalnya, kita tidak saja mengklaim itu hak asasi, tetapi juga mesti mengontrolnya secara sosial agar terarah pada tujuan memuliakan manusia. Tapi sebaliknya yang terjadi, kebebasan kita begitu seru bekerja merendahkan manusia dalam banyak ekspresi yang berbeda, termasuk menghina. Kebebasan adalah spirit demokrasi yang bekerja terarah dalam dua perspektif, yakni bebas dari alias freedom from dan bebas untuk alias freedom for. Freedom from menegaskan manusia mesti bebas dari rasa takut seperti ancaman pembunuhan, penindasan, kekerasan, rasis, penjajahan, pembungkaman, tidak nyaman, tidak pasti, kelaparan, pelecehan, penistaan, dan seterusnya. Dalam perspektif ini, demokrasi bekerja mewujudkan tatanan moral sosial yang membebaskan manusia dari berbagai ketakutan sosial yang mengancam harkat dan martabat dirinya. Sementara freedom for menegaskan manusia mesti bebas untuk merealisasikan haknya demi kepenuhan hidup, yakni bertumbuh dan berkembang maksimal berdasarkan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Dalam konteks ini, kebebasan membuka jalan lebar bagi manusia untuk mengejar cita-cita terbaiknya demi kepenuhan hidup. Moral demokrasi tentu saja berlaku bagi semua tanpa ada pihak yang dikecualikan, termasuk pemerintah dan lembaga negara. Aparat pemerintah dan lembaga negara adalah manusia lengkap dengan harkat dan martabat dirinya.
Demokrasi tidak mengenal diskriminasi berdasarkan status dan predikat, sehingga tidak menganulir harkat dan martabat, hak asasi dan kebebasan aparat pemerintah dan lembaga negara. Maka membiarkan rakyat menghina pemerintah dan lembaga negara merupakan semangat yang justru melawan moral demokrasi. Penalaran lanjut terhadap pandangan ini menyadarkan kita pada kemungkinan munculnya risiko malapetaka sosial. Sebab kalau pemerintah saja boleh dihina, sesama rakyat apalagi. Sikap permisif semacam itu menjadi ajaran moral yang memungkinkan elemen rakyat rutin melakukan perang sosial, yakni saling menghina antar rakyat, dan itu bakal menjadi pintu masuk ke konflik sosial yang selalu berunyam. Alangkah konyolnya kita. Ketika pemerintah berkehendak memasukkan pasal larangan menghina pemerintah dan lembaga negara, sebetulnya kita diajak untuk kembali merawat moral kita yang bening. Rencana pemerintah tersebut sesungguhnya merupakan kebajikan yang diperlukan karena punya daya guna melestarikan sosok luhur moral bangsa kita. Moral luhur warisan leluhur dipelihara dengan moral demokrasi yang menjunjung harkat dan martabat, menjamin hak asasi dan kebebasan bagi semua warga dalam mengejar impian hidup masing-masing. Jadi kebebasan bukan untuk kebebasan, melainkan kebebasan untuk manusia, yakni menyokong tegaknya harkat dan martabat manusia, lalu semua orang leluasa menunaikan panggilan hidupnya. Dengan demikian, demokrasi punya kebebasan etis, yakni kebebasan untuk melakukan hal-hal baik dan benar menuju tatanan moral sosial yang benar-benar menjunjung kemanusiaan sehingga kehidupan bersama tampak berwajah manusiawi. Kebebasan etik tidak membuat orang lain takut dan terancam oleh sikap atau tindakan sosial kita, sebab moral demokrasi mencegah perilaku sosial jatuh ke dalam peradaban rendah dan hina seperti itu. Sebaliknya, kebebasan etis justru menggairahkan kehidupan bersama karena berlangsung dalam moral sosial yang saling menghormati, mendukung, solider, toleran, dan lain-lain dalam mengejar pencapaian hidup yang sebesar-besarnya. Tampak jelas, merencanakan masuknya pasal pelarangan menghina pemerintah dan lembaga negara ke dalam KUHP bukan pilihan, melainkan konsekuensi dari moral demokrasi sebagai sistem kita. Menegakkan moral demokrasi sejati menjadi jalan kita untuk merawat peradaban bangsa yang luhur, sekaligus mencegah kita jatuh ke dalam predikat manusia berwatak rendah, bermoral bejat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa edisi berikutnya.